Yogyakarta memang istimewa. Bukan hanya tempat wisatanya, tapi suasananya yang bikin selalu rindu. Hahaha. Gak heran kalau libur panjang atau long weekend, Yogyakarta selalu menjadi pilihan utama para wisatawan domestik maupun mancanegara loh. Bahkan sejumlah tempat wisata favorit seperti Malioboro dan Pantai Parangtritis hampir semua dipadati pengunjung. Ya, tak hanya kaya akan panorama indah dan juga wisata klasik, Yogyakarta menawarkan segudang kuliner yang enak dan ramah di kantong. Wih, seru banget di sini. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, bebas milih. Makan sepuasnya, harganya cuma 4.000, bebas nambah. Sawar ke 4.000, pol. Menjadi salah satu simbol era slow living zaman sekarang, Jogja terkenal dengan makanan yang ramah di kantong. Di sudut-sudut jalan, di balik tenda sederhana, sampai yang gerobakan, semuanya menyajikan hidangan memanjakan lidah yang tak bikin kantong jebol. Salah satunya adalah Warung Oseng Deso di kawasan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Cukup dengan Rp4.000, pengunjung bisa makan sepuasnya sampai kenyang. Cukup. Bu, ini sampai muncung ini. Berapa ini jadi? 4.000, Mas. Ini nggak bohong 4.000. Ya. Serius. Serius. Ternyata free sambal juga. Ini saya udah ngambil 8 macam oseng loh. 4.000. Pokoknya selama kata ibunya itu bisa nyusun, itu 4.000. Menu andalan warung sederhana ini adalah nasi oseng. Ada 40 macam oseng sayur yang bisa dipilih sesuai selera pembeli. Dari tumis kangkung, genjer, sampai daun pepaya. Semua harganya sama, yaitu Rp4.000 saja. Yang jadi pertanyaan, kalau harganya semurah ini, gimana cara mendapat untungnya ya? Padahal satu ikat kangkung saja di Jakarta bisa mencapai Rp4.000 sampai Rp6.000 loh. Pak Tom, ini memang harus Pak saya atau mungkin karyawan Bapak tiap hari bolak-balik dari petani ngambilin stok sayuran. Oh iya, itu harus Mas. Karena gini, kalau dari petani langsung, itu saya dapat bahan baku yang fresh banget. Segar. Baru panen? Baru panen, betul. Ini bahkan masih ada tanahnya Mas. Iya, Keren masih banget, basah banget. Iya, masih Oke. basah Harga? banget. Harga lebih murah. Ya, itu kenapa saya bisa jualan 4.000, karena saya dapat dari petani langsung. Bahan baku yang langsung dari petani membuat oseng sayur di sini harganya lebih murah. Walaupun dijual murah, tetap ada untungnya kok. Ya, walaupun tidak banyak secret lovers. Nah, dengan mendengar kata 4.000 pertama kali, para pelanggan yang datang tak akan segan untuk mengambil banyak variasi sayur ataupun lauk. Oke, berarti ibaratnya misalnya Bapak satu porsi cuma untung 1.000, tapi Ya. kalau yang datang Yes. 1.000 orang, Sudah 1 juta Mas. iya, daripada untung 10.000, tapi yang datang 10 orang. Yes, betul. Oke. Selain mengejar kuantitas menu yang terjual, warung ini juga punya strategi lain agar tetap untung. Di sini pengunjung bisa menambahkan jenis lauk lain dari ayam goreng, telur, sampai daging yang justru menjadi salah satu sumber keuntungan terbesar. Konsep bisnis kan pasti ada keuntungan Mas. Benar. Kita memang menjual yang 4.000 sepuasnya, tapi di sisi lain juga kita jualan aneka makanan yang lain Mas. Dari situ misalnya nih orang ambil ayam, gorengan ayam, es teh. Nah itu dari situ Mas, kita Subsidi. subsidi silang. gitu. Subsidi. Jadi secara makro itu tetap ada keuntungan. Dengan semua strategi itu, tak heran omset warung Oseng Deso ini bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap harinya. Masih ada lagi nih sajian rakyat di Jogja yang harganya bikin heran. Di dekat Stadion Maguwo Harjo Sleman, ada mie ayam yang porsinya melimpah tapi harganya murah. Yap, dengan harga Rp5.000 saja sudah dapat satu porsi mie ayam lengkap dengan balungan alias tulang secret lovers. Jadi ini satu porsi berapa Mas mie ayamnya? 5.000 Mas. Yakin? Real Tanpa 5.000. syarat? Tanpa syarat. 5.000 tanpa syarat. Ayamnya gede banget. Ini tapi balungannya ya Mas ya? Iya benar. Rasa semurnya enak banget. Pangsitnya banyak lagi. Nggak pelit bumbu, enak. Insya Allah, amin, amin. Goceng kenyang. Alhamdulillah. 5.000 ini enak banget. Ininya itu.
Oke, makasih ya, Mas. Siap, sama-sama. Monggo. Harga mie ayam di tempat lain sudah mencapai 10-15 ribu. Tapi di sini masih konsisten menjual dengan harga yang murah. Tak heran jika warung yang satu ini bisa menarik banyak pelanggan. Rahasianya ada di balungan atau tulang yang menjadi elemen visual penting, sehingga membuat mie ayam terlihat penuh dan banyak. Tulang rawan juga menjadi campuran topping yang justru menambah teksturnya sekaligus nikmat. Oh gini Mas Dika, kita mensiasatinya itu kan kita ngejual 5.000. Ini tuh tulangnya itu di pasar kan murah Mas kalau tulang. Fresh Lebih murah juga. daripada daging ya? Iya, jadi ini 4 kilo. Kita juga pakai daging juga Mas. Ini dagingnya kita itu 2 kilo. Oh. Daging 2 kilo, ayam 4 kilo. Oke. Maaf, tulangnya 4 kilo. Tulangnya 4 kilo, Iya, ini 2 kilo. benar. Jadi 1:2. Iya benar. Selain itu, untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat, Cahyo berjualan di depan teras rumahnya. Hal ini jelas membuat Cahyo tak perlu mengeluarkan sewa kios atau lahan per bulannya. Akhirnya dijual goceng pun ya masih untung ya, Mas Ya ya? alhamdulillah masih untung Mas. Nanti kan diuntungkannya selain minyak, minumannya juga untung Mas. Oke. Jadi kita kuantiti di minyak, tapi kan mereka semua juga minumnya. Minum es Iya, teh, es bener. sirup. Sama Mereka- kayak misalkan Mas Dika nih jualan es teh di pinggir jalan itu, maaf Iya. ya Mas ya. Itu kan mereka semua juga untungnya di es teh kan. Es tehnya. Nah di sisi lain saya juga untung di es tehnya, Es teh. minumannya lah, sama mungkin juga di minyak juga. Subsidi. Subsidi silang, Oh. termasuk baksonya juga. Iya, Kayak jadi gitu. saling menutup ya. Jogja tak habis kekurangan kuliner rakyat yang murah meriah. Mulai dari nasi oseng harga 4.000, mie ayam 5.000, dan sekarang ada nasi langgi yang harganya cuma Rp6.000. Terletak di seberang Pasar Pingit Kota Yogyakarta, sebuah gerobak sederhana yang menyajikan aneka makanan rumahan. Satu porsi nasi rempah lezat ini harganya hanya Rp6.000 Secret Lovers. Wah, murah banget ya. Kalau ini sih definisi perut kenyang, dompet pun senang. Hahaha. Mas Manyu, sebenarnya ini tuh nasi langgi banyak yang pengen tanya. Iya. Apa sih nama langgi ini? Nasi langgi itu nasi menjelang pagi sebenarnya Kak. Oh, menjelang pagi. Iya. Emang jualannya dulu malam? Malam menjelang pagi. Nah, Mas Manyu, banyak yang pengen tanya tuh sebenarnya gini. Iya. Sebenarnya tuh konsep jualannya Mas kan murah meriah tapi kenyang Iya, ya. iya. Kok bisa jual murah tapi sebenarnya untung nggak sih gitu loh? Ya, Gimana tuh? untung sedikit-sedikit Mas. Nah, Iya, yang penting kan Lancar terus iya, ya? lancar kan juga. Saya itu kan prinsipnya masak itu kan juga seni Mas. Oh, hobi juga senang. Iya, hobi senang juga. Ada 11 macam lauk yang bisa dipilih sesuai selera pembeli, dari orek tempe, teri kacang pedas, oseng soun pedas, kentang balado, dan masih banyak lagi. Aturannya adalah sebungkus atau sepiring nasi dengan 3 macam lauk dihargai Rp6.000. Jika ingin 4 lauk, cukup Rp7.000 saja. Wah, auto laris manis nih Secret Lovers. Tuh, lihat, yang mau makan di sini harus pakai nomor antrian loh. Ini beneran Mas, serius 7.000. 7.000. Beneran 7.000 loh ini. Ini yang lain pada ngantri. Kita cobain nih 7.000 rasanya. Banyak loh, belum soal enak atau enggaknya, banyak. Enak masakannya. Worth it sih 7.000 ya Mbak ya. Oke, giliran berikutnya nih nomor berapa Mbak? Kita harus buru-buru soal ngantri. Monggo Mbak. Kuliner murah meriah di Yogyakarta bukan hanya soal harga yang bersahabat, tapi juga tentang kehangatan rasa dan suasana yang selalu bikin rindu. Kuliner di Yogyakarta menjadi bukti bahwa makan enak tak harus mahal. Jadi, kapan kita mau ke Jogja?